Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya di Lili Indasari. Saat ini kita masuk di pertemuan ke-11, mata kuliah yang sama yaitu konsep sistem informasi. Pada materi ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Dalam hal ini adalah perhatian pada manajemen informasi yang saat ini luar biasa karena adanya perkembangan teknologi komputer informasi yang membawa dampak bagi pengambilan keputusan di tingkat manajerial suatu perusahaan. Pemikiran untuk mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi sudah mulai dikembangkan dan saat ini adalah luar biasa betapa pentingnya seseorang untuk menguasai informasi, khususnya yang berada pada jenjang manajerial di dalam suatu perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen informasi, yaitu adalah satu, kompleksitas kegiatan bisnis yang sangat meningkat. Saat ini kegiatan bisnis itu luar biasa, baik yang manual, apalagi sekarang bisnis banyaknya semuanya serba online, beli barang online, kemudian harganya lebih murah, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemampuan komputer yang semakin baik. Setiap hari ada perkembangan komputer yang semakin baik untuk kebutuhan manusia saat ini. Kompleksitas kegiatan bisnis yang meningkat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah pengaruh ekonomi internasional. Tidak dipungkiri lagi bahwa ekonomi internasional akan mempengaruhi kegiatan bisnis di setiap negara. Kedua adalah persaingan dunia. Yang namanya daya saing pasti ada antara satu negara dengan negara lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kedua adalah kompleksitas teknologi yang meningkat. Saat ini adalah zaman digitalisasi, zaman industri yang luar biasa. Jadi teknologi akan sangat berperan penting di dalam perkembangannya. Keempat adalah batas waktu yang singkat. Maksudnya adalah perkembangan teknologi dan informasi itu tidak memerlukan waktu yang lama lagi, tetapi dengan waktu yang cepat. Hari ini kita baru ada misalnya kemarin di 3G, tahu-tahu sudah 4G, nanti adalah 5G dan lain sebagainya. Dan dari kegiatan ini pastinya memiliki kendala-kendala di bidang sosial. Yang kedua adalah kemampuan komputer yang semakin baik. Dulu komputer perkembangannya kalau lihat kita sejarahnya yaitu komputer yang besar-besar, sekarang dengan satu komputer, dengan satu handphone, laptop ataupun misalnya tablet, itu kemampuannya semakin luar biasa dengan kecepatan yang luar biasa dan memorinya yang besar. Apakah manajemen informasi? Manajemen informasi adalah pengumpulan, penyimpanan, sosialisasi, pengarsipan, dan pengacuran informasi kalau tidak dibutuhkan. Maksudnya di sini adalah memperoleh informasi, kemudian menggunakannya seefektif mungkin, dan membuangnya pada saat yang tepat. Itulah yang disebut dengan manajemen informasi. Ada juga definisinya yang agak panjang, yaitu pengelolaan data di mana di dalamnya mencakup proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, serta menyajikan berbagai data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat dijadikan landasan di dalam pengambilan keputusan oleh manajemen atau manajerial tingkat tinggi yang ada di dalam suatu perusahaan. Tujuannya buat apa untuk memperoleh manajemen informasi ini adalah mendapatkan data secara akurat dan konsisten, menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah yang diolah, menyimpan informasi secara aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya. Jadi informasi itu harus benar-benar safety.
Karena banyak virus-virus atau hacker-hacker tertentu yang mungkin menyalahgunakan data dan informasi tersebut. Berikutnya adalah mendukung komunikasi dan mengambil keputusan secara efektif. Siapa aja ya para pemakai komputer di dalam suatu perusahaan? Ya, namanya pakai komputer bisa manajer, bisa non-manajer, atau orang-orang yang ada di lingkungan organisasi dan lingkungan perusahaan itu sendiri. Apalagi saat ini, hampir semua orang menggunakan dan mengimplementasikan dengan PC, dengan laptop, dan lain sebagainya. Ada 5 jenis sumber daya utama dalam manajemen. Yang pertama adalah manusia atau sumber daya manusianya. Yang kedua adalah material, kemudian mesin, uang, dan informasi. Keempat ini manusia, mesin, material, dan money atau uang merupakan sumber daya fisik karena secara fisik dia kelihatan. Sedangkan informasi ini termasuk data. Maksudnya adalah sumber daya konseptual. Ingatnya adalah gampangnya adalah 4M 1I. 4M itu man, machine, material, dan money. I-nya adalah information. Manusia. Manusia sumber daya yang sangat penting berupa orangnya, pekerjaan dari tingkat pendidikannya, kemudian pegawai atau operasional termasuk pimpinannya. Material. Ini berhubungan dengan baik berupa barang ataupun jasa selama diproduksi dari berbagai supplier, bisa dia mungkin gedungnya atau misalnya material yang lainnya dalam suatu perusahaan tersebut, tergantung bidang bisnisnya di bidang apa. Mesin, sumber daya ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk bisa menghasilkan barang atau jasa, di mana tetap sumber daya yang utama adalah SDM-nya, yaitu manusia. Money. Uang adalah sumber daya yang berupa modal dari pemilik, pemegang saham, pinjaman bank, atau piutang. Dan terakhir adalah informasi. Sumber daya ini berupa data yang diolah sedemikian rupa untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan-kebijakan di dalam suatu perusahaan. Ada tingkatan manajemen yang dikategorikan secara piramida, yaitu ada 3 di sini. Tingkat perencanaan strategis, yaitu tingkat atas. Tingkat pengendalian manajemen, yaitu manajemen menengah. Tingkat pengendalian operasional, yaitu manajemen tingkat pertama atau tingkat bawah. Siapa saja yang berada di dalam manajer-manajer ini? Secara globalnya, manajer pada tingkat tertinggi, hierarkinya yaitu seperti direktur, CEO, wakil direktur. Tugasnya wewenangnya adalah secara globalnya adalah tingkat perencanaan strategi. Maksudnya apa? Berpengaruh yang ditimbulkan terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan pada perusahaan di tahun yang akan datang. Ngambil keputusan saat ini, dampaknya adalah untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi pengambil tingkat strategis di dalam suatu perusahaan. Di level menengah, mencakup biasanya seperti manajer wilayah, direktur produk, kemudian kepala divisi. Tingkat ini disebut juga sebagai kontrol atau pengendalian manajemen. Karena dalam hal ini dia bermakna tanggung jawab untuk melaksanakan rencana. Maksudnya mengubah rencana strategis menjadi suatu tindakan dan memastikan tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Terakhir adalah manajer pada tingkat bawah. Seperti misalnya kepala departemen, supervisor, pimpinan proyek, dan lain sebagainya. Hal ini adalah bertugas atau bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer di tingkat yang lebih tinggi, dan di tingkat ini disebut adalah tingkat pengendalian operasional di dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Ini keberadaan manajerial, baik dari tingkat manajemennya, gambar A ini menunjukkan adalah pengaruh pada sumber informasi, dan gambar B adalah pengaruh pada bentuk informasinya. Baik dari tingkat perencanaan, strategis, manajemen, maupun operasional, ini memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam keberadaan manajerial atau tingkatannya. Nah, ini adalah area fungsional, di mana di atas adalah manajer atau top tinggi, makanya gambarnya piramida. Kemudian di paling bawah adalah pengendalian operasional atau manajer tingkat bawah, dan di sini adalah manajer tingkat tengah atau sebagai pengendalian. Demikianlah untuk materi kali ini. Yang kita bahas adalah sistem informasi manajemen. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat banyak orang. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap nantikan video saya di tayangan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari. Terima kasih.